usaha ini dimulai dari tahun 2002 sampai 2007. Kalau saya ini sebagai nerusin orang tua, jadi bukan pendirinya langsung, jadi tinggal melanjutkan apa yang sebelumnya orang tua saya sudah bangun gitu. Yang kami produksi itu ada sepatu pantofel kerja, ada sepatu safety, cewek cowok juga ada, terus ada sepatu sekolah, pantofel sekolah. Kayak yang ini sepatu sekolah cewek. Tuh, ini yang cowok sama pantofel kayak gini, yang pendek, yang panjang juga ada. Untuk yang kami produksi. Untuk pemasaran kita juga ada reseller. Itu ada dari Surabaya, dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan juga. Kalau online kita juga sudah ada di beberapa e-commerce seperti Tokshop, terus di Shopee juga ada. Gitu untuk pemasaran. Kalau satu minggu kita bisa memproduksi 10 sampai 20 kok dia 100 pasang, sekitar 100 pasang. Sekitar 10 orang. Ya. Untuk dari pemerintah, alhamdulillah kita udah dibina oleh Disperinda. Jadi ada seperti bantuan-bantuan itu ada, kita dibantu pemerintahan, terus penyuluhan dari bahan baku dan dari apa ya, kayak menyodorkan ke industri-industri besar juga sudah ada bantuan dari pemerintah. Kabupaten dan provinsi. Kabupaten dan provinsi. Ya. Kalau setelah COVID itu, waktu COVID ya Mas ya, itu sangat berjuang ya, karena kan semua market itu lesu. Tapi kalau sekarang pelan-pelan kita pulih kembali dalam modal pasarnya itu seperti itu. Harapan saya ke depannya semoga IKM di Dusun Genengan ini bisa maju ke seluruh Indonesia, bahkan bisa tembus pasar internasional. Untuk bahan baku kulit, alhamdulillah cukup mudah ya Mas ya, karena kita juga disuplai langsung dari Magetan, dari sapi Magetan, jadi alhamdulillah cukup mudah. Tapi mungkin kalau kadang-kadang ya ada kendala ya, kalau waktu apa ya kayak pasang surut gitu juga ada kendala beberapa, tapi sejauh ini alhamdulillah untuk pemasok bahan masih aman. Tapi ini yang ada beberapa bahan yang saya masih belum temukan. Kemarin tuh ada permintaan klien dari pabrik emas itu untuk insole dalam yang biasanya sepatu safety itu kan pakai ini kan Mas, pakai plat. Iya. Nah, mereka tuh minta pakai dari fiber, bahan fiber. Nah, kita masih kesusahan nyari bahan baku itu. Kemarin ada di online, tapi ternyata itu juga masih ada kandungan bajanya. Jadi tetap kena sensor. Jadi kita masih susah banget nyari yang fiber yang dari lokal. Jadi ada, cuman itu harus kita impor dari Cina. Saya berdiri sepatu kulit itu tahun 2000. Itu saya mulai bikin sepatu kulit safety. Nah, itu saya merintis itu ya cuma satu orang. Pertama satu orang, tukang satu, ya berjalan lama ya alhamdulillah sampai sekarang kita ini bisa punya karyawan sekarang 25 itu karyawan masuk menetap, meskipun karyawan ada nggak ada bisa bertahan kurang 25 ini tetap bekerja terus, saya usahakan begitu. Langganan saya ini, masalah saya ini sampai sekarang ini kalau tiap tahun itu saya itu ada pesanan dari sekolah-sekolah itu ada, kalau nggak salah 6 sekolahan itu ada, sama satu Luktis, satu dua kota, satu kota itu ada. Bahkan saya ini sampai ke Medan itu tiap tahun sekali. Itu pesan saya itu kadang 4.000, 3.000, paling sedikit 2.000 pasang tiap tahun sekali itu tiap tahun. Kalau dari pemerintah harapan kita itu ya itu yang perlu itu pemasaran sama pendampingan. Nah itu yang utama pemasaran. Kalau kita masalah mesin sama modal itu juga perlu, tapi kan bagi saya kan nomor 2-nya. Nah, kalau kita kan punya modal, punya mesin lengkap, kalau nggak punya pemasaran kan kita itu agak sulit. Jadi perlu pemasaran dan pendampingan. Nah, mudah-mudahan kalau dari pemerintah itu ada solusi lain, barangkali dikasih mesin atau apa kan lebih bagus, lebih enak kita ini.